Shalom, selamat Natal bagi kita semua dan selamat datang di Natal Persadaan Pomparan Raja Sidabutar Dohot Boruna Sedunia. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya, mari saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita angkat pujian kita selanjutnya, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Shout for joy, for the Son of God is the saving one. He's the saving one. Shout for joy, see what love has done. He has come for
Doa pembuka akan dipimpin oleh Amang Sintua David Sidabutar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian untuk selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus. Pada hari yang berbahagia ini, kami anak-anak-Mu keluarga besar Persaudaraan Pomparan Raja Sidabutar Dohok Boruna sedunia merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kandang domba di Bethlehem. Acara Natal keluarga besar Papor Sidabos ini secara virtual dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sertai dan berkati, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan meneguhkan iman percaya kami. Kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur dan doa kami yang telah Engkau kunjungi dari dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian Hai Siarkan di Gunung. Kebesaran dan kuasa Allah sungguh luar biasa. Firman-Nya yang menjadikan langit, bumi, dan alam semesta ini telah menjadi tanda kemuliaan Allah. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian.
tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Mari kita nyanyikan Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Liturgi kelima dari Keluarga Korwil Yogyakarta. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua
Kini Sang Penyelamat telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ia datang dalam kerendahan di kandang domba. Malaikat manusia memuji-muji Dia. Mari kita saksikan liturgi kelahiran Juru Selamat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pembacaan firman Tuhan dari keluarga Sidabutar Boru Simanjuntak di Jayapura yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Jogi Sidabutar SHMH sambil bernyanyi "Saya Mau Ikut Yesus". Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom, Horas, selamat Natal Madihita, Saluhutna, keluarga besar, Peparani Raja Sidabutar Dohot Boruna sedunia, Pak Persidabos. Kita patut bersyukur pada saat ini, di mana pada malam hari ini, tanggal 27 Desember 2021, kita masih diberi kesempatan untuk merayakan, mengenang hari kelahiran daripada Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, adapun yang menjadi tema Natal kita saat ini adalah bersukacitalah merayakan kelahiran Yesus Kristus dan bersiaplah menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sedangkan yang menjadi subtema adalah dengan semangat Natal, anggota keluarga besar Pak Persidabos semakin giat saling memperhatikan, saling menasehati dalam kasih menjelang kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Desember ini, sebagaimana pada bulan Desember tahun-tahun yang lampau, kita dan seluruh umat percaya di seluruh dunia dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan bersukaria. Karena apa? Karena kita sedang mengenang, merayakan, memestakan kelahiran dari Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus, yaitu kedatangannya kali pertama, Natal, Bapak Ibu Saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi dasar tema kita pada malam hari ini, yaitu terambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita saudaraku, dikatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat firman Tuhan ini menyemangati kita saudaraku untuk bersukacita, untuk bersemangat di tengah-tengah redupnya kegelapan dunia Bapak Saudara, di tengah-tengah banyaknya persoalan di dunia saat ini Bapak Saudara. Apakah itu persoalan ekonomi, apakah itu persoalan kesehatan, apakah itu persoalan bencana alam dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, itu memang sedang melanda bangsa-bangsa. Kegelapan yang sedemikian itu sedang melanda bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara. Namun pada saat ini saudaraku, kita diingatkan, kita dimotivasi supaya kita bangkit dan menjadi teranglah. Terang di sini bukan semata-mata terang cahaya lampu neon ataupun matahari dan bulan, tetapi terang yang dimaksudkan di sini adalah terang Kristus yang memancar dari diri kita, saudaraku, yaitu sukacita kita, semangat kita, dan juga kebenaran firman yang terpancar dari kehidupan kita. Keluarga Pak Porsidapos dipanggil untuk bangkit, menjadi teranglah di tengah keluarga masing-masing, di tengah-tengah tetangga kita, di tengah-tengah kota kita, bahkan di tengah-tengah bangsa dan dunia. Kita dipanggil saudaraku untuk bangkit memancarkan terang Kristus. Inilah firman Tuhan yang mendorong kita Bapak Saudara, yang memberi energi, yang memberi semangat bagi kita untuk kita bangkit dari suasana yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudaraku. Nah, sedangkan dasar kita untuk bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus terambil dari Matius 24 ayat yang ke-44 demikian saudaraku. Matius 24 ayat yang ke-44 demikian. Saya bacakan buat kita. Haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kita tidak duga, oleh karenanya kita harus bersiap-siap saudaraku. Nah, keluarga Pak Porsidapos yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan kita pada malam hari ini ada 3 hal utama yang kita dipanggil untuk melakukan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bersukacitalah. Bersukacitalah. Saudara, kita dipanggil untuk bersukacita. Kita dipanggil untuk memberikan senyuman kepada orang di sebelah kita. Kita tidak dipanggil untuk menunjukkan wajah yang murung dan yang sejenisnya. Tetapi kita dipanggil saudaraku untuk bersukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara mungkin berkata dalam hati, bagaimana aku mungkin bisa bersukacita sementara aku dalam keadaan sakit? Bagaimana mungkin aku bisa bersukacita sementara problema di tengah keluargaku sedang melanda? Bagaimana mungkin aku bersukacita ekonomiku hari-hari ini begitu
begitu menurun, begitu sulit. Bapak Ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengerti arti kedatangan terang dunia, yaitu Yesus Kristus, maka apapun yang terjadi melanda saudara dan saya, kita tetap dapat bersuka cita. Memang kita tidak dapat pungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa di sepanjang tahun 2021 khususnya ada banyak orang yang didera oleh berbagai masalah berat. Ada yang kehilangan sanak saudara, kehilangan orang tua, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan pengharapan-pengharapannya. Ya, itu memang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Sesuatu yang tidak bisa dihindari melanda seluruh dunia, bukan hanya melanda saudara. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, jika kita mengerti bahwa Yesus Kristus dialah yang harta yang termahal bagi kita, dialah kado yang termahal bagi kita saudara-saudara, dialah harta yang tidak mungkin hilang sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Memang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saudara mungkin dalam keadaan dalam keadaan keuangan yang sangat sulit, tapi tetaplah bersuka cita. Mari bersuka cita Bapak Ibu Saudara, walau saudara dan saya saat ini tidak bisa liburan. Mari Bapak Ibu Saudara, keluarga Pak Persidabos yang kami kasihi, mari tetap bersuka cita. Walau mungkin meja makan kita, meja tamu kita, saudara-saudara, tidak dipenuhi dengan kue, rupa-rupa roti yang enak, minuman yang segar, atau juga mungkin tidak ada parcel di rumah kita. Kita tetap bersuka cita karena ada kado yang jauh lebih mahal yang kita miliki saat ini, yaitu Yesus Kristus. Walaupun saudara-saudara tidak bisa pergi ke mall untuk shopping, membeli baju baru, sepatu baru, apalagi tas baru, dan barang-barang yang baru, bulan Desember ini tetaplah bersuka cita. Tetaplah bersuka cita. Amin, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Katakan, aku mau tetap bersuka cita. Katakan, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri kita masih hidup sampai saat ini. Kita masih bernapas sampai saat ini. Itu pun sesuatu barang berharga yang sangat mahal, yang mesti kita syukuri, menjadi pemicu kita untuk kita bersuka cita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Masih bernafas. Nafas ini pun sangat mahal, tak ternilai harganya saudaraku. Bahkan saudaraku, kalau saudara pun saat ini sedang berada terbaring di tempat tidur karena sakit, tetaplah bersuka cita. Sebab kalau sebaliknya, tidak ada untungnya juga kalau saudara bersedih, saudara murung. Mari bersuka cita. Karena firman Tuhan menjamin hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-29 dikatakan begini saudaraku. Mazmur 73 ayat yang ke-29 demikian dikatakan saudaraku, demikian dikatakan Mazmur 73 ayat yang ke-25, maaf, ayat yang ke-25 demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau, selain Tuhan Yesus. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Tuhan Yesus, selain Bapa di sorga, tidak ada yang kita ingini di bumi. Jadi harta termahal, kado termahal bagi kita, baik di sorga maupun di bumi adalah Tuhan Yesus sendiri.
inilah alasan kita untuk kita tetap bersukacita. Barang-barang cantik, bagus, liburan, kuliner dan lain sebagainya bisa hilang, bisa kita tidak nikmati, tetapi kita punya harta yang sangat mahal dan tidak akan hilang, yaitu Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, itu yang pertama, bersukacita. Yang kedua, tindakan yang harus kita lakukan hari-hari ini dan juga tahun yang ada di depan kita, ya. Tahun yang ada di depan kita tinggal beberapa hari lagi, saudara. Tinggal 4 hari lagi kita udah masuk tahun yang baru, tahun 2022. Yang kedua, Bapak Saudara, yaitu memberi. Ya, memberi. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sulitnya keadaan ekonomi, di tengah-tengah sulitnya mencari uang hari-hari ini, di tengah-tengah menurunnya income dari keluarga-keluarga yang ada, mari kita belajar untuk tetap bisa memberi, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tetap bisa memberi. Karena apa? Kita teringat kepada seorang janda miskin tua di saat Yesus sedang berkhotbah di Bait Allah atau di sinagog waktu itu. Semua jemaat maju ke depan dan membawa persembahannya, kolektenya. Nah, di antara semua orang ini, si janda tua ini yang mungkin sudah membungkuk ini, dia memberi hanya 1 peser. Ya, hanya 1 peser. Tetapi Yesus memberi komentar bahwa itu justru yang terbaik dan termahal di pemandangan Tuhan. Karena apa? 1, dia memberi dari keterbatasannya, bahkan itu uang sisa yang tinggal di dalam tangannya atau di dompetnya, dia berikan semuanya. Sementara yang lain memberi mungkin nominalnya lebih besar dari itu, tapi dia memberi sebahagian kecil dari yang dia punya, saudara-saudara. Demikian juga janda di Sarfat. Dia tinggal memiliki hanya sisa minyak di buli-buli, juga dia memiliki sisa tepung hanya segenggam. Tetapi dia rela mempersembahkan itu kepada seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan waktu itu, yaitu Elia, ya, Bapak Saudara, dan dia Elia apa Elisa, ya, dia menyerahkan itu, Bapak Saudara, di tengah-tengah kekurangan atau keterbatasannya. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk memberi bukan setelah berkelebihan, bukan setelah kaya raya. Bapak Ibu Saudara, tidak harus menunggu kaya raya dulu baru memberi. Dalam keadaan yang seperti sekarang ini pun kita dipanggil untuk memberi pemberian nyata kepada pertama-tama anggota keluarga Pak Prosidapus. Sedangkan orang yang memberi dari kekurangannya pun dipanggil untuk memberi, apalagi saudara yang sedang berkecukupan atau berkelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hidup untuk diri sendiri, jangan nikmati berkat yang ada di tangan saudara hanya untuk kesenangan saudara sendiri. Ingatlah saudara-saudara Ram, dan ingat juga lah bahwa berkat atau uang yang ada di dalam tangan kita bukan semuanya, tidak semuanya untuk kita, tetapi ada juga untuk orang lain. Nah, saudaraku, di tengah-tengah keluarga Pak Prosidapus di seluruh dunia, sebagaimana pernah kami masukkan informasinya di grup kita, ada orang-orang yang patut kita bantu, ya. Ada orang-orang yang patut kita bantu, orang-orang yang masuk keluarga besar Pak Prosidapus. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ketika saya ditanya untuk membuat perayaan Natal Pak Prosidapus, saya mengusulkan supaya kita melakukan Natal yang berbeda tahun ini, yaitu untuk membuat Natal aksi sosial pertama-tama untuk anggota keluarga Pak Prosidapus. Namun, kalau itu tidak kesampaian pada malam hari ini, besok masih ada waktu, ya, bulan depan, ya, minggu depan sih, tahun depan itu kan sudah ada minggu depan, tinggal 4 hari lagi. Sepanjang tahun 2022, mari kita membantu
saudara-saudara kita yang patut dibantu, yaitu anggota keluarga Pak Porsidabos. Ya, dari mimbar ini dan pada kesempatan ini saya mendorong kita, menyemangati kita semua. Mari kita buat tindakan ya untuk membantu mereka. Benar bahwa pengurus kita ya, melalui pengurus kita keluarga Pak Porsidabos sudah selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang keluarga yang berkemalang. Jika ada orang yang meninggal, memang kita tidak pernah absen untuk memberikan uang duka dan juga papan bunga. Puji Tuhan untuk itu, saudara-saudara. Tapi lebih daripada itu, ada orang yang mesti kita perhatikan. Itu yang kedua, memberi. Yang ketiga, saudara-saudara, bersiap-siap. Ya, tindakan bersiap-siap. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini, saudara dan saya mesti bersiap-siap, ya, mesti sudah siap. Kapanpun Yesus datang dan menjemput kita, saudara-saudara, dan membawa kita di awan permai dan selanjutnya masuk ke dalam kerajaannya, saudara-saudara, kita harus bersiap-siap. Sebab hampir semua tanda-tanda akan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sudah terjadi, sudah digenapi, saudara-saudara. Jadi waktunya tidak lama lagi, mengingat sudah hampir semua digenapi. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Saudara yang mungkin sedang di tengah-tengah meriahnya ya perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara, jangan larut hanya pada perayaannya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saudara yang di tengah-tengah sibuknya mengurusi harta, benda, karir, perusahaan saat ini, saudara jangan larut. Berjaga-jaga, bersiap-siap untuk mengalami pengangkatan gereja. Dalam bahasa asing disebut rapture, pengangkatan gereja. Saudaraku, di tengah-tengah perlombaan pencapaian sukses, di tengah-tengah kompetisi achievement pencapaian sukses dalam hidup saudara, jangan terlena, jangan larut, tetaplah bersiap-siap, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pencapaian filosofi orang Batak, Hamuraun, Hasangapun, Hagabeon itu, saudara-saudara, jangan lupa untuk bersiap-siap memandang ke atas, memandang kepada perkara-perkara yang ada di surga, yaitu perihal kedatangan Yesus kali yang kedua, yang disebut dengan Maranatha, Bapak Ibu Saudara. Jangan larut, saudara, jangan lupa memandang ke atas kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu. Jadilah 5 gadis yang bijaksana seperti dalam Matius 25 itu. Jangan menjadi gadis yang bodoh, tidak sepenuh hatinya bersiap-siap menyambut kedatangan sang mempelai, yaitu Yesus Kristus. Karena sudah hampir semua, sekali lagi, semua tanda-tanda kedatangannya sudah digenapi. Jangan sampai saudara tertinggal. Sebab kalau saudara tertinggal nanti, maka Antikristus yang akan menguasai dunia ini 3,5 tahun tambah 3,5 tahun, saudara-saudara, akan menyiksa setiap orang yang tertinggal itu dan akan memaksa untuk memberikan tanda binatang baik di tangan maupun di dahi, saudara-saudara. Saudara harus pertimbangkan ini dengan serius, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ya di dalam Matius 3 ya ayat 2 hingga 12, Matius 3 ayat 2 hingga 12 itu berbicara tentang penampian. Kita saat ini hari ini kita sedang ditampi dengan cara ya yang Tuhan izinkan, sedang menampi kita, dipisahkannya kita dari ilalang dan gandum dipisahkan. Pastikan saudara bukan ilalang, dan pastikan saudara adalah gandum. Dan gandum pun akan dipilah lagi, saudara, antara gandum dipisahkan dengan sekam. Di tengah-tengah gandum ada sekam, ada kulit-kulit gandum, Bapak Ibu Saudara, yang mesti dibuang dan dibakar. Perumpamaan ini sangat dalam maknanya. Pastikan saudara adalah gandum yang sudah dibersihkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani 12 ayat 27 hingga 29. Ibrani 12 ayat 27 hingga 29 dikatakan bahwa segala sesuatu digoncang, ya. Segala sesuatu digoncang, ekonomi digoncang, ya. Politik digoncang, saudara-saudara. Kesehatan digoncang. Ilmu, iptek digoncang, Bapak Ibu Saudara. Alam semesta digoncang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kuasa-kuasa
di langit kuasa-kuasa di udara, kuasa-kuasa di bawah bumi pun digoncang. Semua digoncang saudara-saudara. Haleluya. Bahkan gereja pun sedang digoncang. Di dalam bahasa Batak disebut sedang ditampi, dibiar Bapak Ibu Saudara, supaya tersaring mana yang sungguh-sungguh berisi firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, taat hanya kepada Tuhan, tidak memiliki dua Tuhan Bapak Ibu, hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saat ini sedang terjadi goncangan itu untuk memilah, memisahkan dan memastikan saudara, apakah saudara masuk bilangan daripada gandum, apakah saudara masuk bilangan domba, apakah saudara masuk bilangan dari gadis yang bijaksana. Saudara, semua itu digoncang supaya tinggal tetap saudara yang adalah mempelainya, saudara yang adalah 5 gadis bijaksana, gandumkah istilahnya saudara-saudara, dombakah istilahnya. Untuk itulah ini semuanya terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan Natal kita pada malam hari ini tidak akan saya perpanjang. Mari saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk yang pertama, tetaplah bersukacita. Katakan amin. Yang kedua, tetaplah mau memberi. Yang ketiga, tetaplah berjaga-jaga, bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudusnya menguatkan setiap kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus yang sungguh-sungguh bekerja menginsafkan saudara dan saya akan kebenaran, akan dosa, dan akan penghakiman. Sebagai ayat penutup terambil dari Wahyu 22 ayat 11 berkata, biarlah yang saleh semakin saleh, biarlah yang suci semakin suci, dan biarlah yang jahat saja semakin jahat. Kalau saudara masuk bilangan orang saleh, masuk bilangan orang kudusnya Tuhan, biarlah semakin menyucikan hidup. Biarkanlah yang jahat itu semakin jahat, supaya kita kelak ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya kali kedua yang disebut dengan Maranatha. Saudara ditemukan layak untuk diangkat dari muka bumi ini dan dibawa serta dengan Tuhan Yesus. Saudara pasti teringat dengan lagu di dalam buku yang mengatakan, Sai huta gamdo Tuhaku, Sai masih rohaki di haroni Tuhaku, songonani doknai, Sai mardongan olo-polo, uriam managam ho Maranatha oh Tuhan, amen sai tibu maro. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang dalam tema kami Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga, mari Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami yang harus tetap bersukacita, kami yang harus tetap mau memberi, dan kami yang harus tetap berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Berkati kami semua, berkati panitia Natal, berkati semua yang menonton, yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Haleluya. Horas. Kita akan memasuki penyalaan lilin. Mari siapkan lilin Bapak Ibu Saudara sambil bernyanyi Malam Kudus.
Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah perayaan Natal kita ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Natal Desember 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Shalom. Horas. Saya Gerald Sidabutar, kelas 3B absen 11. Saya akan menyanyikan lagu Natal berjudul Dari Pulau dan Benua. Selamat menyaksikan. Dari pulau dan benua terdengar
molate madihita saluhutna hami sian poparan Raja Sidabutar se dunia na adong di wilayah Kecamatan Dulupan Ribuan Tiga Dolok mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2022. Selamat Natal madihita saluhutna. Songoni masya kami isubako kami majo sebuah lagu doho sekalian hamisian Tremor Trio dan juga Kiting Studio Sidabutar Musik. Terima kasih. Mulai ate Horas Horas Horas. Susi tua doi bana sia surgoi ne batu hitao pasang apun ni debata dame dame na di joma las di rohani debata hajol mau buse beta hale dongan tu betlemi Soma madang
selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum. Untuk Amang Sadar M. Sidabutar, waktu dan tempat dipersilahkan. Salam. Horas madi kita saluhutna parsada peparan Raja Sidabutar dohot corona sedunia manang di dia pe kita maringanan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana sampai saat ini kita diberi kesehatan dan panjang umur, dan kita dapat merayakan Natal yang kedua kali setelah terbentuk Persaudaraan Peparan Raja Sidabutar Boruna sedunia, walaupun dilanda masa pandemi COVID-19. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan di hari Natal ini, saya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Peparan Raja Sidabutar Boruna sedunia mengajak kita semua peparan Sidabutar dimanapun berada, agar bersama-sama kita untuk memberi sumbangsi dan masukan demi kemajuan Persaudaraan Peparan Raja Sidabutar Boruna ke depan. Dan tetap kita saling mencari tarombo kita masing-masing agar terjalin pemanggilan yang benar, dan barulah kita beritakan kepada keturunan-keturunan kita seperti tertulis di Yoel 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Benarlah kita peparan Raja Sidabutar Boruna sedunia yang didasari dengan kasih Kristus, dan marilah kita sambut kedatangannya yang kedua kali. Dan akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia Natal yang sudah berupaya sampai acara Natal kita ini terlaksana dengan baik, dan kepada semua yang terlibat dalam hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bagi yang sebagai yang sudah ada partisipasinya dan persembahan kudusnya kepada acara kita ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan menyertai kita ke hari-hari ke depan. Dan saya ucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Salam. Yang saya hormati Bapak Penasehat beserta Bapak-Bapak Korwil dan juga seluruh pemparan Persaudaraan Raja Sidabutar Dohot Boruna sedunia dimanapun berada. Puji syukur kita ucapkan bahwa pada tahun ini kita masih dapat bersama-sama merayakan hari Natal. Perlu kita sadari, saudaraku, bahwa kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Kita juga tidak dapat hidup
hanya untuk kita sendiri. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi bagian dari kesatuan. Kita harus mampu tahan uji dari segala yang kita hadapi, rintangan yang ada. Kita harus belajar untuk bersama-sama bekerja, suatu tanda bahwa kita cinta kepada leluhur kita. Pernahkah saudara mendengar bahwa untuk menjadi orang sukses tidak pernah melupakan leluhurnya? Marilah kita bersatu, satu hati, satu pikiran, satu dalam bekerja. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kiranya pemparan persadaan Raja Sidabutar Dohot Boruna sedunia senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan umur yang panjang, diberikan berkat yang berlimpah. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat Tahun Baru tahun 2022. Horas. Demikian ibadah Natal Persadaan Pomparan Raja Sidabutar Dohot Boruna sedunia. Mohon maaf bila ada salah kata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari seluruh panitia mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Horas! We wish you a